Pasrah dan penyerahan diri. Pasrah di sini dimaksudkan adalah terbuka, tidak takut atau rentan. Berarti membiarkan begitu saja orang lain memasuki kita. Tidak memikirkan konsekuensi apapun termasuk kematian sekalipun, diterima dengan sukacita. Mengalir begitu saja seandainya benar-benar mati kita akan menerimanya. Jika kita begitu terbuka terhadap kehidupan, begitu pula terbuka terhadap kematian. Begitu pula sebaliknya, bila kita tertutup terhadap kehidupan, akan tertutup pula terhadap kematian. Orang yang takut mati, juga berarti takut atas kehidupan ini. Bila orang belum hidup, dia akan takut mati. Bila orang yang sudah hidup total tidak takut akan kematian. Serahkan semua kepada kehidupan berarti menyerahkan semua kepada keadaan. Bila menganggap penyerahan diri berarti sesuatu yang pasif sebenarnya tidak salah juga. Penyerahan diri ada yang menganggap sesuatu yang negatif, tetapi tidak dapat dikutuk. Orang yang mengecam sesuatu hal negatif atau pasif berarti suatu ego kematian. Tidak ada salahnya pasif itu, karena merupakan hubungan yang mendalam dengan alam semesta. Kita tidak kuasa melawannya, bila menentangnya dia pasti menang. Jangan dibandingkan antara ilmu sains dengan ilmu agama di mana ilmu sains adalah aktif mengolah atau melawan alam. Sains penuh kekerasan dan memaksa alam agar sesuai dengan keinginannya. Agama adalah feminim, terbuka dan pasif, reseptif. Penerimaan selalu bersifat pasif seperti kebenaran itu tidak diciptakan tetapi diterima. Ibarat tuan rumah dengan tamu yang datang di mana tuan rumah hanya pasif saja tetapi tamunya sudah ada. Kadang-kadang pikiran berkehendak lain mau aktif, janganlah, jadilah pasif tidak berbuat apa-apa. Izinkan saja apapun yang akan terjadi di sini tidak dibutuhkan aktif atau kreatif. Sama halnya seperti seseorang bermeditasi, tampaknya mereka melakukan sesuatu, padahal tidak melakukan apa-apa. Seperti tuan rumah tadi hanya menunggu dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, itulah penantian. Anehnya kita dilatih oleh pengalaman bahwa kita harus aktif. Kadang-kadang sampai menciptakan konflik. Jadi dalam hidup ini diajarkan harus berjuang malah memaksa agar sesuai keinginan kita. Hal ini cocok untuk masalah menginginkan duniawi seperti kekayaan, kekuasaan, politik dan lain sebagainya. Dalam bidang agama adalah kepasifan menuju ke jalan ke sana. Negatif di sini berarti mengosongkan diri seperti mengosongkan kamar dari segala perabotan yang tidak perlu di dalamnya. Pemikiran itu seperti perabotan yang ada di kamar itu. Hanya cukup mengeluarkan saja. Semua keinginan itulah pikiran, jadi diri yang kosong itu adalah diri tanpa pikiran. Jangan takut akan kata negatif atau pasif. Inilah yang dimaksud penyerahan diri itu. Penyerahan diri itu timbul karena kita tidak tahu apa-apa atau afidia, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apalagi kemana kita akan dibawanya. Kita tidak tahu apa-apa. Bila kita mengetahui dan yakin kemana kita akan dibawanya dan kita menyerah bukanlah penyerahan yang sebenarnya. Itu kita berarti belum menyerah. Karena sudah diketahui terlebih dahulu. Dalam ketidakpastian, dalam ketidakamanan itu hanya berserah kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Ada ungkapan aneh, bahwa seseorang mendoakan orang lain tetapi tidak terkabul. Lain kali lagi orang itu berdoa lagi untuk orang lain lagi, tetapi tidak terkabul juga. Dia kurang percaya dan tidak yakin akan keberadaan Tuhan, itu bukan penyerahan diri namanya. Pembicaraan kepada Tuhan sebenarnya hanyalah monolog lainnya tidak ada. Kita tidak bisa melakukan apapun apalagi memaksa keinginan agar menjadi kenyataan, itu bukan penyerahan diri namanya. Apa yang kita telah terima baik kejadian membahagiakan, menderita, dan lain-lain terima secara berimbang itulah penyerahan diri yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat.